Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia John Hetman umumkan 25 pemain kelas Eropa untuk juara Piala AFF 2026 sekaligus bungkam kesombongan Malaysia. John Hetman dianggap sombong oleh Safi Salih karena mencoret 5 pemain titipan ini. Di sisi lain, dalam 25 pemain tersebut ada satu pemain naturalisasi baru bernama Navaron Four. Ia mengaku bersyukur bisa bergabung ke Timnas Indonesia karena hal ini. Benarkah itu? Gila, sepak bola ASEAN dijamin tambah gempar. Begini pernyataan keras pelatih baru Timnas Indonesia John Hetman usai dikritik dan diremehkan habis oleh Presiden AFF dan legenda Malaysia Safi Salih usai mencoret 5 pemain titipan dan memanggil naturalisasi baru asal Belanda Navaron Four untuk masuk skuad final Garuda Calling Piala AFF 2026. Sampai Safi Salih terang-terangan gak terima begini. Bahkan Navaron Four sampai angkat suara usai resmi dinaturalisasi. Benarkah demikian? Yes, alhamdulillah, winger Timnas Indonesia Miliano Jonathans mendadak bawa kabar baik jelang FIFA Series 2026. Apakah siap membawa pemain naturalisasi barukah? Temukan jawabannya di sini. Ini baru Jos Gandos, Head of Scouting PSSI Simon Tahamata lagi-lagi buat gebrakan sensasional. Apakah kembali temukan the next Marcelino Ferdinand di pelosok tanah air? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, John Hetman, pelatih baru Timnas Indonesia, mengejutkan banyak pihak dengan keputusan berani dan tegasnya untuk mencoret 5 pemain titipan dari daftar 25 pemain final yang akan dipersiapkan menuju Piala AFF 2026. Dalam sebuah pernyataan yang mencuri perhatian publik, Hetman mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemantauan intensif terhadap kondisi fisik dan kompetensi para pemain tersebut. 5 pemain yang dicoret adalah Beckham Putra, Mark Klok, Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Kelima pemain yang dikenal karena merupakan pemain titipan dari liga lokal. Hetman menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Saya memiliki rasa hormat yang besar terhadap mereka sebagai pemain, tetapi tim yang saya bangun haruslah tim yang kompetitif. Tidak ada tempat untuk sentimentalisme dalam sepak bola profesional. Saya harus memilih pemain yang bisa memberi dampak besar, terutama dalam aspek fisik dan teknik yang lebih baik, ujarnya dalam sebuah wawancara resmi. Saya tahu keputusan ini mungkin sulit diterima oleh beberapa pihak, tetapi ini adalah keputusan yang saya ambil demi kepentingan tim. Sepak bola adalah olahraga tim, dan kita membutuhkan pemain yang dapat berkontribusi secara maksimal di setiap pertandingan. Saya tidak akan memaafkan kekurangan fisik yang bisa merugikan tim di level internasional, tambah Hetman. Setelah mencoret kelima pemain tersebut, John Hetman langsung bergerak cepat untuk memperkuat timnya dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas fisik dan teknik yang lebih baik. Dalam minggu ini, ia akan terbang langsung ke Eropa untuk menjemput beberapa pemain yang diharapkan bisa memberi dampak positif bagi Timnas Indonesia. Elkan Bagot yang sebelumnya tampil mengesankan bersama klub Inggris, serta beberapa pemain muda berbakat yang sudah menunjukkan kualitasnya di kompetisi Eropa, menjadi bagian dari kelompok pemain yang akan dibawa Hetman. Pemain-pemain tersebut antara lain Justin Hubner, Nathan Chue Aon, Ivar Jenner, Jay Itzes, dan Kevin Dix. Nama-nama ini sudah cukup dikenal di Eropa dan diharapkan bisa menambah kualitas Timnas Indonesia. Saya sudah mengikuti perkembangan para pemain ini di Eropa, dan saya percaya mereka bisa memberikan sesuatu yang berbeda untuk Timnas Indonesia. Mereka punya fisik yang prima, pengalaman internasional, dan kemampuan teknis yang sudah terbukti. Mereka akan menjadi kekuatan besar bagi tim, tanpa Hetman dengan percaya diri. Selain itu, Hetman juga memantau dengan seksama para pemain yang telah dinaturalisasi untuk memperkuat tim. Salah satunya adalah Navaron Four, pemain keturunan Belanda dan Toraja, Indonesia, yang baru-baru ini mencuri perhatian publik dengan kemampuan teknis dan fisiknya yang mumpuni. Four adalah pemain yang sangat menarik. Dia memiliki kualitas yang kami butuhkan, pengalaman internasional, kekuatan fisik, dan teknik yang mumpuni. Saya yakin dia akan menjadi aset besar bagi tim, ujar Hetman tentang Four.
Navarone Voor, pesepak bola profesional asal Belanda yang juga keturunan Indonesia. Ia lahir di Arnhem pada 25 Februari 1992. Voor merupakan gelandang serang untuk klub Bandırmaspor yang berkompetisi di divisi kedua Liga Turki. Dikutip dari Transfermarkt, Voor memulai karir sepak bolanya di klub Sparta 57, kemudian pindah ke NEC Nijmegen untuk membela tim kelompok umur klub tersebut pada 2009. Saya tidak ingin hanya membangun tim untuk satu turnamen. Saya ingin menciptakan fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia dalam jangka panjang. Filosofi saya adalah mengutamakan fisik dan teknik yang seimbang. Tim harus bermain dengan intensitas tinggi, cepat, dan penuh determinasi. Jelas Hartman mengenai filosofi yang akan diterapkannya. Selain keputusan tegas dalam mencoret 5 pemain dari daftar final, John Hartman juga memberikan reaksi keras terhadap sindiran yang dilontarkan oleh Presiden AFF yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF dan cenderung dianggap sebagai tim yang tidak konsisten. Sindiran tersebut menyoroti kegagalan Indonesia di masa lalu dalam mengangkat trofi bergengsi se-Asia Tenggara itu. Pernyataan tersebut membuat sejumlah pihak merasa tersinggung, termasuk Hartman. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pelatih asal Inggris itu dengan tegas mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap pernyataan Presiden AFF yang dianggapnya merendahkan dan tidak mencerminkan pengakuan terhadap potensi Indonesia. Saya tidak akan diam saja mendengar sindiran seperti itu, ujar Hartman dengan nada penuh semangat. Ya, Indonesia mungkin belum juara Piala AFF, tetapi itu bukan alasan untuk meremehkan kami. Saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tahu apa yang tim ini butuhkan untuk mencapai kesuksesan. Hartman menjelaskan bahwa pernyataan Presiden AFF itu justru semakin memotivasi dirinya dan timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa meraih gelar juara, meskipun tantangan besar ada di depan mata. Mungkin Indonesia belum pernah juara, tapi itu bukan berarti kami tidak mampu melakukannya sekarang. Kita tidak bisa membiarkan mulut besar dari orang-orang yang merendahkan kami terus berbicara. Dengan keputusan-keputusan yang saya ambil, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, tegasnya. Dalam menanggapi kritik tersebut, Hartman lebih memilih untuk menanggapi dengan aksi daripada kata-kata. Saya tahu kami punya potensi luar biasa, dan tim ini akan membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka yang merendahkan kami itu salah. Kami punya pemain-pemain berkualitas yang siap membuat sejarah, dan kami akan menutup mulut mereka dengan performa di lapangan, tambahnya dengan penuh percaya diri. Hartman juga menyampaikan bahwa sindiran dari Presiden AFF tersebut justru membuatnya semakin yakin akan pentingnya perubahan dalam timnas Indonesia. Kritikan semacam itu adalah bahan bakar yang membuat saya lebih fokus. Ini adalah momen untuk membangun tim yang kuat, tim yang tidak hanya bisa bersaing, tetapi juga bisa memenangkan Piala AFF 2026. Semua keputusan yang saya buat, termasuk mencoret beberapa pemain, adalah untuk memastikan kita punya kekuatan fisik dan mental untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Pelatih berusia 51 tahun itu menambahkan, saya ingin tim ini bermain dengan keyakinan bahwa kita bisa meraih sesuatu yang besar, dan jika ada yang meragukan kemampuan kami, biarkan mereka melihat hasilnya nanti di lapangan, ujarnya. Sementara itu, di sisi lain, keputusan tegas yang diambil oleh pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, yang mencoret 5 pemain titipan demi membangun tim yang lebih kompetitif menuju Piala AFF 2026, menuai respons keras dari berbagai kalangan, termasuk dari legenda striker timnas Malaysia, Safé Salih. Dalam sebuah pernyataan yang penuh dengan nada meremehkan, Safé menilai langkah yang diambil oleh Hartman sebagai keputusan yang keliru dan akan berdampak buruk bagi harapan Indonesia di turnamen mendatang. Safé, yang selama karirnya dikenal sebagai salah satu striker paling tajam dalam sejarah sepak bola Malaysia, tidak segan-segan memberikan kritik pedas terhadap kebijakan Hartman yang mencoret pemain-pemain berpengalaman seperti Beckham Putra, Mark Klok, Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Dalam wawancara eksklusifnya, Safé mengungkapkan bahwa keputusan tersebut justru menunjukkan bahwa Hartman tidak memahami esensi pentingnya pengalaman dan keberagaman dalam sebuah tim. Saya rasa John Hartman terlalu percaya diri dengan pendekatannya yang sombong ini, ujar Safé dengan nada meremehkan. Dia mencoret pemain-pemain yang sudah memiliki pengalaman internasional dan berkontribusi besar untuk tim hanya karena alasan fisik semata. Ini adalah keputusan yang tidak cerdas dan sangat beresiko. Tim yang dibangun dengan cara seperti ini tidak akan bisa bersaing untuk juara.
Indonesia harus realistis. Safei menambahkan bahwa keberhasilan sebuah tim bukan hanya bergantung pada fisik pemain, tetapi juga pada kekuatan mental, pengalaman, dan kemampuan untuk bermain dalam situasi tekanan tinggi. Saya rasa Hartman tidak mengerti bahwa di turnamen seperti Piala AFF, pemain-pemain berpengalaman seperti Lily Pali atau Egy Maulana Fikri justru bisa menjadi penentu kemenangan dalam situasi-situasi sulit. Keputusan mencoret mereka menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Lanjutnya dengan sinis. Menurut Safi, keputusan untuk mencoret pemain yang dianggap titipan PSSI juga menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap budaya sepak bola Indonesia. Saya tahu ada hubungan politik dalam setiap tim nasional, tetapi mencoret pemain yang sebenarnya memiliki kualitas dan pengalaman hanya untuk mengikuti keinginan pribadi atau karena alasan fisik saja, itu adalah bentuk kesombongan yang berbahaya, kata Safi dengan nada meremehkan. Lebih lanjut, Safi bahkan meragukan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tinggi dengan filosofi kepelatihan Hartman yang sangat mengutamakan fisik. Mereka bisa mendatangkan pemain dari Eropa dan menggantungkan harapan pada fisik semata, tetapi sepak bola bukan hanya soal kekuatan. Kami di Malaysia tahu betul bagaimana mengatasi tim yang mengandalkan fisik tanpa permainan tim yang solid. Tim Indonesia dengan cara ini hanya akan menjadi penonton di Piala AFF 2026, ucap Safi dengan nada meremehkan. Pernyataan Safi juga mencakup sindiran keras terhadap rencana Hartman untuk membungkam mulut besar pihak-pihak yang meragukan timnas Indonesia, termasuk Presiden AFF yang sebelumnya memberikan komentar pedas tentang kegagalan Indonesia di Piala AFF. Membungkam mulut besar, itu hanya omong kosong. Indonesia harus lebih fokus pada permainan di lapangan, bukan bicara besar seperti itu. Saya yakin tim Indonesia tidak akan bisa melawan tim-tim besar di Asia Tenggara dengan sikap seperti itu, tambah Safi. Lebih lanjut, Safi menegaskan bahwa tim Malaysia tetap menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara dan bahwa Indonesia, dengan pendekatan yang diambil Hartman, tidak akan mampu menandingi kekuatan tim seperti Malaysia. Kami di Malaysia sudah jauh lebih matang dalam hal organisasi tim dan pengalaman bermain di Piala AFF. Indonesia, di bawah kepemimpinan Hartman, mungkin akan kesulitan untuk melewati fase grup, apalagi meraih gelar juara. Mereka terlalu banyak bicara dan tidak fokus pada persiapan nyata, sindirnya dengan penuh keyakinan. Safi menilai bahwa meski Indonesia bisa mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas seperti Navarone Fur atau pemain Eropa lainnya, itu tidak akan cukup untuk menutupi kekurangan dalam struktur tim yang lebih luas. Satu atau dua pemain bagus tidak akan mengubah segalanya. Tim yang tidak solid, dengan filosofi yang terlalu fokus pada fisik dan semangat juara yang berlebihan, hanya akan terjebak dalam harapan kosong, ungkap Safi dengan sinis. Sementara itu, di sisi lain, nama Navarone Fur, gelandang naturalisasi terbaru timnas Indonesia, semakin mencuri perhatian setelah keputusan kontroversial pelatih John Hartman yang mencoret beberapa pemain berpengalaman Indonesia demi membentuk tim yang lebih kompetitif. Dengan keputusan tersebut, Fur dipastikan menjadi bagian dari skuad final yang akan berjuang di Piala AFF 2026. Dalam sebuah wawancara eksklusif pasca pengumuman tersebut, Fur menyampaikan pernyataan keras dan penuh semangat, mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan timnas Indonesia, serta tekad bulatnya untuk membuktikan kualitasnya di ajang bergengsi ini. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Toraja Indonesia ini mengungkapkan rasa bangganya bisa mewakili negara yang memiliki sejarah sepak bola yang kaya. Fur yang memiliki pengalaman internasional di Liga Eropa ini sangat antusias untuk bergabung dengan timnas Indonesia meskipun banyak yang meragukan keputusan pelatih Hartman dan bahkan mengkritik kehadiran pemain naturalisasi. Saya sangat bahagia dan merasa terhormat bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah langkah besar dalam karir saya. Saya tahu banyak orang yang meragukan keputusan ini, tapi saya yakin bahwa kualitas saya akan terlihat di lapangan. Saya datang ke sini bukan untuk sekedar ikut-ikutan, tetapi untuk membantu Indonesia meraih gelar juara Piala AFF 2026. Saya percaya tim ini memiliki potensi besar, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, kata Fur dengan penuh semangat.
Pernyataan Ford semakin menarik perhatian setelah ia menanggapi kritik yang datang dari berbagai pihak, terutama dari para legenda sepak bola dan pengamat, termasuk legenda striker Malaysia, Safee Salih, yang meremehkan keputusan Hartmann dan timnas Indonesia. Safee sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim besar di Asia Tenggara, dan keputusan Hartmann yang mencoret beberapa pemain berpengalaman dianggap sebagai langkah yang tidak cerdas. Menanggapi hal ini, Ford memberikan respons tegas dan penuh kepercayaan diri. Kritik itu datang dari orang-orang yang mungkin tidak sepenuhnya paham dengan apa yang terjadi di dalam tim. Saya tidak akan terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Kami di Timnas Indonesia punya tekad untuk membuktikan bahwa kami bukan sekedar tim yang bisa diremehkan. Kami adalah tim yang akan bersaing dengan semua tim besar di Asia Tenggara. Dan saya bersama pemain-pemain lain akan menunjukkan kualitas kami di Piala AFF 2026. Ujar Ford dengan nada keras namun penuh keyakinan. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka yang meragukan kami. Semua akan terlihat saat kami bermain di lapangan. Piala AFF 2026 adalah kesempatan besar dan kami akan berjuang untuk meraih gelar juara. Tambahnya, saya tahu ada banyak yang mempertanyakan status saya sebagai pemain naturalisasi, tetapi bagi saya, sepak bola adalah kemampuan dan dedikasi di lapangan. Saya datang ke sini dengan niat yang tulus dan ingin memberi yang terbaik untuk Indonesia. Saya punya darah Toraja, dan ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi negara ini. Saya siap untuk bertarung bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, ujar Ford dengan penuh kebanggaan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi tampil gemilang di Serie A musim 2025-2026 bersama Cremonese. Memasuki paruh kedua kompetisi, Emil menjelma menjadi salah satu kiper paling tangguh di Liga Elit Italia tersebut. Performa konsistennya membuat Emil masuk jajaran 10 besar kiper terbaik Serie A. Berdasarkan data FOTMOB per 22 Januari 2026, ia mencatat 73 penyelamatan dengan persentase 77,7% serta membukukan 6 clean sheet dari 17 laga. Ketangguhannya bahkan melampaui nama besar seperti David De Gea. Kontribusi Emil sangat vital dalam membawa Cremonese menjauh dari zona degradasi dan bersaing di papan tengah. Tak hanya itu, laporan Flashscore juga menempatkannya di 5 besar kiper terbaik Liga Top Eropa dengan rating rata-rata 7,1. Salah satu penampilan heroiknya terjadi saat menghadapi Hellas Verona ketika rangkaian penyelamatan krusialnya memastikan laga berakhir imbang tanpa gol. Dengan rating 7,8 di internal tim, Emil pun kerap menyabet gelar Man of the Match dan menegaskan statusnya sebagai tembok terakhir yang sulit ditembus. Pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, menorehkan momen penting dalam kariernya setelah mencetak gol perdana bersama Excelsior Rotterdam di Eredivisie 2025-2026. Gol tersebut menjadi sinyal positif sejak dirinya dipinjam dari FC Utrecht demi mendapatkan menit bermain reguler di level tertinggi Liga Belanda. Jonathans menegaskan kepindahannya ke Excelsior merupakan langkah strategis untuk pengembangan karir jangka panjang. Menurutnya, jam terbang konsisten menjadi kunci peningkatan kualitas dan daya saing sebagai pesepak bola profesional. Terkait peluang kembali membela Timnas Indonesia di era John Hartmann, Jonathans mengaku belum terlalu memikirkannya. Ia menyebut keputusan pemanggilan sepenuhnya berada di tangan pelatih. Meski begitu, hasrat mengenakan seragam skuad Garuda tetap ada. Hanya saja fokus utamanya saat ini adalah tampil maksimal bersama Excelsior. Jonathans juga mengaku terkesan dengan antusiasme supporter Indonesia saat pertama kali datang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan luar biasa fans Garuda disebutnya sebagai pengalaman yang tak terlupakan.
Setelah lama tak terdengar, Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata, akhirnya muncul membawa kabar positif terkait persiapan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2026. Kabar ini terungkap lewat unggahan Instagram Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, yang membagikan momen kebersamaan dengan staf Garuda United, termasuk Simon Tahamata. Dalam unggahannya, Zwiers menyebut adanya 3 hari diskusi yang inspiratif, penuh suasana positif, dan komitmen bersama untuk terus berkembang. Dari situ terungkap bahwa Simon Tahamata tengah fokus membangun fondasi Timnas U17 Indonesia untuk masa depan, sekaligus berkoordinasi dengan Dirtek PSSI dan pelatih Timnas U20, Nova Arianto. Simon sebelumnya memang menegaskan perhatiannya pada pembinaan usia muda. Ia menilai pemain Garuda United U16 memiliki potensi besar, teknik dasar yang baik, serta etos kerja tinggi. Fokus utamanya adalah kemampuan teknis, duel 1 lawan 1, kecepatan bermain, keberanian mengambil keputusan, dan mental kuat sesuai tuntutan sepak bola modern. Di bawah pengawasan Simon Tahamata, Garuda United tampil impresif di Elipa Super League U18. Hingga pekan ke-18, mereka memuncaki klasemen Grup A dengan 14 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. Garuda United sendiri menjadi wadah pembinaan calon pemain Timnas U17 Indonesia yang diproyeksikan tampil di Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Dengan Piala Asia U17 2026 yang akan digelar Mei mendatang, kabar ini menjadi suntikan optimisme. Timnas U17 Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final dan akan masuk pot kedua undian pada 12 Februari 2026. Target Garuda Asia pun jelas, menembus 8 besar demi mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 yang akan berlangsung pada November tahun ini. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke lawan terberatmu.